Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari teks laporan percobaan. Pada KI 1, 2, 3, 4 itu sudah kita biasa lalui. Kemudian KD-nya, kompetensi dasar untuk teks laporan percobaan 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.1, keterampilan, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. KD 3.2-nya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.2-nya menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Pengertian bisa dibaca nanti. Percobaan adalah kegiatan penelitian yang terencana untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta. Sedangkan laporan, segala sesuatu yang dilaporkan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang disampaikan tertulis dari hasil kegiatan penelitian secara ilmiah. Struktur teks, yang pertama tujuan, ini target yang ingin dicapai. Sedangkan alat dan bahan, sesuatu yang digunakan untuk mendukung percobaan. Alat itu sendiri bisa digunakan berulang-ulang, sedangkan bahan ini sesuatu yang digunakan hanya sekali. Sedangkan langkah-langkah merupakan tahapan dalam prosedur penelitian. Hasil ini berkaitan dengan tujuan yang dicapai, target yang ingin dicapai di tujuan itu di hasil merupakan jawabannya. Sedangkan simpulan sebagai hasil akhir dari percobaan. Contoh teks laporan percobaan secara lengkap bisa kalian lihat itu. Contoh teks laporan yang lengkap ada 1 tujuan, 2 kajian teori, 3 alat dan bahan, yang keempat itu prosedur atau langkah-langkah atau cara kerja, kemudian yang kelima hasil pengamatan, yang keenam itu pembahasan, yang ketujuh adalah simpulan. Ini merupakan contoh teks laporan yang lengkap. Sedangkan kita yang pelajari sesuai dengan strukturnya, cukup tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Ini. Kemudian kebahasaan, kita akan mencoba membahas tentang kaidah bahasa Indonesia baku, yaitu penulisan kata berimbuhan, penulisan kata depan, penulisan angka dan bilangan, penulisan istilah bidang kimia, fisika, dan biologi. Kaidah penulisan singkatan. Kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat yang lebih dari satu predikat dan objeknya. Sedangkan simpleks itu sering disebut dengan kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Contoh, gelas itu diisi air bening, ini kalimat simpleks. Gelas itu diberi pewarna, itu kalimat simpleks. Kalau sudah digabungkan, gelas itu diisi air bening dan diberi pewarna, ini menjadi kalimat kompleks. Konjungsi. Konjungsi disebut juga kata hubung atau kata sambung. Contoh, dan, tetapi, atau, karena, sehingga, dan lain-lain. Itu merupakan kata hubung. Yang keempat, istilah teknis. Istilah teknis atau sering disebut kata kajian. Contoh misalnya kata reaksi, kata mortal, spatula,
gerus, glukosa, dan lain-lain. Ini merupakan kata kajian, kata-kata di bidang teknis. Yang kelima, kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan merupakan kata yang menunjukkan penggunaan angka atau jumlah. Contoh misalnya 3, 4, 5, dan seterusnya. Kata depan dan awalan. Kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Misalnya di, ke, dari, pada. Contoh di rumah, penulisannya terpisah. Ke sekolah, penulisannya terpisah. Dari kantor, pada saat, dan sebagainya. Sedangkan awalan adalah imbuhan yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya ditulis kedua, ini semuanya dirangkai. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.